Sob, selamat hari ini. Gue mau ngasih sedikit tips kalau lu pakai Jeep Cherokee yang katanya terkenal dengan mesinnya panas, terus ya banyak lah, sering kebakar. Nanti gua kasih tahu tips-tipsnya untuk mencegah itu ya. Oke, ini di sebelah gua sekarang ada Jeep Cherokee XJ tahun 96, 96 atau 97. Nah, gua ini dikit ditambahin ganjel kap mesin. Ini ada ganjel kap mesin. Jadi kap mesinnya emang nggak rasa. Jadi kayak mobil-mobil zaman dulu yang suka balapan di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta ya. Kap mesinnya belakang suka dinaikin, atau memang mobil-mobil balap biasanya begini supaya apa? Supaya angin dari depan itu tidak nabrak firewall dan tidak kemana-mana. Nah ini anginnya langsung keluar. Jadi mengurangi panas yang sangat-sangat panas ada di dalam sini, karena di sini ruangannya sempit. Mungkin pakai knalpotnya pengganti heater yang bisa jadi lebih panas lagi. Jadi kita ganjel aja nih, ganjelannya model ini. Oh ya, ini gue bikin pengaman supaya kalau terjadi ada api di dalam sini, kalau memang biasanya susah buka kap mesinnya, kita bisa semprot dengan alat pemadam kebakaran itu dari samping, dari belakang. Jadi kita nggak usah buka kap mesin. Tapi kalau kepepetnya harus buka kap mesin, bisa tarik dari samping, ini mesti dibolongin. Buka dari luar. Karena apa? Cherokee biasanya di sini ada power steering, ada knalpot yang panas. Jadi biasanya di sini juga ada selang bensin. Kalau dia bocor, dia akan menimbulkan api. Ya, kalau sangat panas akan menimbulkan api. Dan ini tarikan kap mesin ya, bukaan kap mesin ini ada di atas ini, bukan kayak mobil-mobil biasa yang ada dari samping. Jadi kalau ada api di sini dia masih bisa kebuka dan tidak terbakar. Ini kalau udah meleleh dia nggak bisa kebuka. Nah, kita bikin pengamannya dari luar, bisa ditarik dari luar. Nah, yang tadi itu untuk pengaman. Nah ini ganjelnya, kita bikin model seperti Tirus lah, depannya lebih pendek, belakangnya lebih tinggi. Ini supaya kap mesinnya bisa naik, belakangnya naik. Nah, ini ecunya juga kita pindah ke atas. Jadi kalau berendam masih jauh lah dari air dan mengurangi risiko dia kerusakan. Terus di sini biasanya ada selang untuk heater nih, air panas untuk ke heater ke sana. Di sini juga ada satu lagi. Itu untuk Cherokee di Indonesia. Kalau lu nggak berada di daerah dingin kayak di Bromo, tiap hari lu memang ada di situ, lu nggak perlu pakai pendingin kan? Nggak perlu pakai pemanas. Lu belum perlu pemanas. Jadi ini kita tutup aja, ditutup aja. Tapi kalau lu berada di daerah dingin, masalah mobil overheat biasanya berkurang. Ini kita tutup aja. Jadi nggak usah ada selang dua air radiator ada suara-suara ayam. Tidak perlu ke heater di dalam. Jadi ini kita butuh aja. Dan ini electric fan-nya kita ganti punya mobil Karimun yang 2 speed. Jadi dia bisa kenceng putaran anginnya, nyedotnya. Dia nyedot nih. Kipasnya juga bilahnya banyak. Bilahnya juga banyak tuh, kelihatan kan? Banyak kan. Nah, itu dia. Kelihatan dia bilahnya banyak. Nah, aki juga hati-hati. Jadi kita pakai yang kepalanya yang model seperti ini, jadi tidak menumpuk terlalu banyak nih. Nah, jadi dia satu-satu masuknya dan itu lebih aman dibanding dia harus kita baut dengan satu numpuk di situ. Koilnya kita pindahin dari yang tadinya di samping mesin. Ayamnya berisik juga. Koil tadi di samping mesin gue pindahin ke atas. Supaya apa? Supaya tidak cepat panas karena dia bersampingan dengan mesin. Kalau dia dingin, kemampuan dia untuk nyala itu untuk pengapian akan tetap maksimal. Jadi kita pindahin ke atas. Air wiper juga tadinya di sana karena ada kita pindahin karena tadinya jadi di sini. Terus ini shock hidrolik supaya bukanya gampang. Ini pakai punya Land Cruiser. Terus kabel-kabel diberesin. Nah ini di depan Cherokee itu menggunakan
Dia arm 4 link, 5 link arm ya. Satu track bar, 4 arm. Arm bawah, arm atas 2. Kalau pada saat dia off-road, kita masuk cerukan, terus windsnya kita angkat nih, bodinya kita angkat, biasanya gardennya akan ketinggalan karena dia pakai arm depan. Begitu mobilnya diangkat, armnya akan turun, suspensinya akan melar. Solusinya kita pasang tali pengaman ini dari Plasman. Jadi kalau pakai double light, ini selingnya ke depan, selingnya atau plasmanya ke depan, terus balik lagi, nyantelnya di sini, bukan di bawah di sini, supaya tali yang nempel ke bawah ke garden itu kanan kiri, dia akan narik garden kanan kiri. Jadi begitu mobilnya diangkat, gardennya tetap ngikut ke atas, tidak ketinggalan. Garden ini tidak ketinggalan dia. Nah, tinggal diangkat, tariknya di sini. Ini orang suka lupa. Jadi dari dulu gue seringnya mobil-mobil teman gue pasangin beginian nih, supaya begitu mobil masuk cerukan, diangkat bareng gardennya ikut naik. Kalau enggak, garden akan begini dan bisa patah, dan ini akan menjadi berat. Jadi kayak jangkar di gardennya, karena mangap dia. Tapi kalau pakai tali ini, dia akan tetap naik dan akan gampang naikin. Nah, itu salah satu triknya lagi. Radio sebisa mungkin di depan karena bisa terbuka dan tidak terganggu apa-apa ini antenanya. Nah, ke dalam. Nah, ini radio kebetulan ini pakai modelnya yang kepalanya bisa dicabut menggunakan ICOM IC 2730 Alpha. Yang ini unitnya kita taruh di atas ya, unitnya boxnya ini kita taruh di atas karena dia bisa copot muka. Nah, pencet-pencetannya nih yang angka digitalnya ada di sini. Tuh. Dia ada di sini. Di depan ya. Nah, ini dia radionya. Ada di sini nih. Jadi simple ya. Mesinnya di belakang, biasanya ini ada di bawah jok, tapi kalau ini main air pasti kerendam. Ini kita pindah ke atas dan ini pencetannya ada di atas di dashboard sih. Nah, jangan lupa juga pasang ini electric cut off, jadi pemutus arus aki utama mobil nih dari pakai switch yang besar. Nah, ini buat win, satunya buat mesin, buat elektriknya. Nah, ini harus dan wajib dipasang di Cherokee. Jadi kalau kenapa-napa listrik harus langsung kita matikan. Kalau enggak, begitu ada api, mungkin karena fuel pump bocor, selang-selang bensin bocor di depan ya, di ruang mesin, listrik untuk fuel pump harus dimatikan. Kadang orang lupa matikan, jadi bensinnya ngucur terus dan itu akan nambah besar apinya, api yang terjadi di dalam ruang mesin. Jadi kita harus pasang pengaman itu. Selain kita bawa tabung alat pemadam kebakaran itu yang kecil 2 kilo atau 3 kilo. Mungkin kalau di mobil gua ada yang 2 kilo, 2 dan ada yang 5 kilo. Mudah-mudahan nggak dipakai buat mobil gua, mungkin buat orang lain. Jadi kelengkapan yang simpel-simpel itu yang harus ditempel atau dimodifikasi di mobil Cherokee ini, supaya pertama tadi temperatur tidak tinggi. Biasanya temperaturnya di atas 100, dan di atas 100 itu mesin powernya akan ngedrop, dan kalau matic overheat. Oh ya, kita ke depan, lupa. Ini untuk pendingin oli maticnya, gue nggak pasang di tempat yang aslinya, dia ikut radiator. Gue pisahin. Gue pakai oil cooler sendiri nih, segede gini. Ini yang warna silver ini. Ini warna silver ini oil cooler yang tambahan yang baru. Jadi gue nggak lewat radiator lagi. Kenapa gue pasangnya di sisi sebelah sini? Karena di sini ada electric fan yang kencang banget nyedotnya pada saat RPM rendah. Misalnya macet-macet segala macam. Kalau gue pasangnya di sebelah sini, ini ada kipas Visco-nya mesin.
Dia nyedotnya fluktuatif alias naik turun ya, tergantung mobilnya digas apa enggak. Jadi sedotannya bisa kenceng bisa pelan. Tapi kalau di sisi sini elektriknya begitu nyala, dia akan konstan nyedot, mau jalan pelan, kalau jalan kenceng dia pasti kebantu sama angin dari depan. Jadi peralatan-peralatan atau yang modifikasi dirubah untuk di sebuah Cherokee ini kadang-kadang memang orang nggak pengen mobilnya kap mesinnya diangkat, ada barang-barang lain di dalam ruang kemudi seperti cut-off yang besar tadi itu yang untuk kabel besar. Cuman kalau buat gue ya itu solusinya. Lo bisa ngumpetin tempat lain bisa aja. Cuman itu harus kepasang supaya untuk mengurangi masalah-masalah yang seperti itu tadi. Kalau masalah panasnya tadi ada electric fan, selain lo tidak ada masalah dengan engine ya, ada yang bocor di ruang bakar atau di radiator, kalau itu udah bagus semua ya itulah salah satu yang kita pasang electric fan yang dual speed. Jadi pada saat kita panas atau pada saat off-road dia bisa dinyalakan satu lagi, bisa untuk anginnya lebih kencang lagi jedot radiator ini. Karena kalau nanjak-nanjak pun anginnya kurang, RPM-nya tinggi, jadi itu bisa menyebabkan salah satunya mesinnya overheat. Karena ruangannya sempit banget tuh, ruangannya sempit. Nah, snorkelnya ini kita bikin tidak ke bawah ke depan tapi langsung belok. Ini kita mundurkan sedikit box air filternya supaya bisa masuk ke sini, dan ini masuk ke samping deh, masuk langsung ke snorkel yang ada di atas. Nah, pendinginan tadi itu sangat penting ya untuk Olomatic. Jadi kita memang pisahin dari radiator karena dia tidak perlu pemanas. Karena kalau di radiator itu juga sekaligus pemanas pada saat lo berada di daerah minus, cuacanya minus ya, atau daerah salju. Nah kita kan nggak perlu ya, kecuali lo mungkin di Jaya Wijaya, mungkin ya di Freeport mungkin ya, mungkin perlu tuh supaya nggak beku. Tapi kalau di daerah-daerah tropikal biasanya ya lo nggak perlu itu. Lo harus sedingin mungkin untuk maticnya supaya dia tidak terlalu banyak risi dan overheat. Udah overheat pasti olinya bermasalah dan kopling basahnya juga pasti cepat hangus. Nah, kira-kira itu dulu tips dari gua untuk bagaimana merawat atau menambah modifikasi sebuah Jeep Cherokee XJ, terutama XJ Limited. Ya, kira-kira itu tadi yang perlu diperhatikan. Kalau mau buat off-road ringan atau berat sekalipun ya itu tadi yang perlu diperhatikan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat hari ini.